selalu melaksanakan ibadah, selalu dalam ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung kajian kita itu dalam kajian fikih, itu dalam kitab Mughni Muhtaj karangan Imam Al-Khatib Asy-Syarbaini, itu dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kita masuk kepada kitab Shalatil Jamaah, yaitu mengenai pembahasan salat berjamaah. Qala musannif rahimahullahu taala, kitab Shalatil Jamaah hiya fil faraidi wal jum'ati sunnatun muakkadah. Bahwasanya salat berjamaah itu yaitu salat yang dilaksanakan pada salat fardu. Salat fardu ini salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Hukum salatnya secara berjamaah adalah sunnah muakkadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-102. Wa idza kuntum fihim faqamta lahumus shalah. Dan jika engkau wahai Muhammad bersama mereka dan engkau mendirikan salat bersama dengan mereka. Kemudian dalam ayat lain faruka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku'. Maka perintah ini adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Akan tetapi di sini berbeda pendapat para ulama mengenai hukum salat berjamaah itu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan. Akan tetapi Rasulullah SAW sendiri beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah sejak beliau hijrah ke Madinah. Ketika di Makkah selama 13 tahun Nabi tidak melaksanakan salat berjamaah. Kenapa Nabi tidak melaksanakan salat berjamaah ketika beliau masih di Makkah dan masih berada sebelum hijrah? Karena masih belum dalam keadaan kuat. Kalau Nabi salat berjamaah bersama sahabat maka akan mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kafir musyrik yang berada di kota Makkah. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW selepas meninggalnya paman beliau Abu Thalib, maka ketika Nabi sedang salat malam hari di depan Ka'bah, maka Abu Jahal datang mencampakkan dan meletakkan di kepala Nabi tai unta. Mencampakkan letak tai kotoran. Itu Nabi belum dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketika di Mekah siksaan-siksaan banyak dialami oleh para sahabat sehingga tidak dilaksanakan salat berjamaah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka disitulah dilaksanakan salat berjamaah. Dan masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi sebelum sampai di kota Madinah yaitu Masjid Quba. Masjid Quba yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum sampai lagi di kota Madinah. Ya. Kemudian pertama sekali Nabi sampai di Madinah, maka yang dibangun Nabi bukan rumah beliau, tapi masjid yang sekarang dikatakan adalah Masjid An-Nabawi. Maka di sini banyak sekali faedah-faedah yang kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan. Akan tetapi di sini berbeda pendapat para ulama mengenai hukum sholat berjamaah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah.
utama dari sholat sendirian, yaitu dengan 27 derajat. Jadi keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendiri itu lebih utama 27 derajat. Dan kalau kita sholat sendiri, misal kita sholat fardu sendiri, maka bisa jadi kekurangan-kekurangan di sana sini. Kadang kita sholat, kita angkat takbir, Allahu Akbar, kita lupa berdoa, dan pikiran kita melayang. Dalam sholat berjamaah juga begitu. Kadang kita ketika takbir, kemudian mulai dari situ teringat apa yang di luar sholat. Di mana tadi letak dompet, hati itu tinggal di mana tadi? Tadi ada panggilan siapa yang harus tadi? Sampai dah selesai. Assalamualaikum. Sampai selesai assalamualaikum, sampai salam. Dan teringat terus apa yang ada bermain di pikiran kita, sehingga kita pulang. Maka ketika salat berjamaah, maka ini menutupi kekurangan-kekurangan tadi, menutupi kekurangan orang-orang yang tidak ada kurang khusyuk, kesadaran kita yang khusyuk. Maka Allah tambah dengan salat berjamaah. Jadi ini pentingnya salat berjamaah. Wa qila fardu kifayah lirijal. Dan ada satu pendapat bahwasanya salat berjamaah itu adalah merupakan fardu kifayah. Sebagaimana satu hadis Rasulullah SAW, "Ma min salasatin fi qaryah wala yabdu la tuqam fihi al-jama'ah illa istahwadha 'alaihi syaitan." Bahwasanya tidak ada 3 orang di dalam satu kampung dan mereka ingin melaksanakan salat, maka ketika tidak dilaksanakan salat berjamaah, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau ada di satu kampung 3 orang tidak melaksanakan salat berjamaah, maka ketiga-tiga ini dikuasai oleh syaitan. Nah, ini dalil bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Dan ada dalam satu hadis Nasai, fa'alaika bil jama'ah fa inna ma ya'khudhu min al-ghanam al-qasiyah. Hendaklah engkau melaksanakan salat berjamaah karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing ataupun domba yang sendirian. Jadi mudah sekali kalau syaitan itu menggoda. Ketika kita salat sendiri, nanti ketika salat berjamaah, maka insyaallah ini akan terjadi. Dan dalam satu riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan, "Awaddu," katanya, "aku ingin," bahwasanya memerintahkan kepada orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian setelah dikumpulkan kayu bakar, aku ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah masjid. Ini ancaman dari ada rumah orang yang tak sholat di masjid, maka Nabi ingin membakar. Ini tidak terjadi, tapi kata Nabi, aku ingin. Ini pentingnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Makanya pentingnya kita sholat berjamaah di masjid, dan ini sangat diberatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di sini disebutkan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya bahwasanya ketika di satu kampung itu tidak didirikan sholat berjamaah, maka berdosa satu kampung. Misalnya satu waktu tak ada sholat berjamaah di sini, maka berdosa satu kampung. Itulah yang namanya fardu kifayah. Kenapa? Fatajibu bihaitsu yazharu syi'ar fil qaryah. Salat berjamaah itu wajib fardu kifayah supaya apa? Supaya tersebar syiar. Ada azan di masjid itu, maka terlepas satu kampung dosa.
sah sholat seseorang yang sholat sendiri. Tidak sah sholat berjamaah sholat fardu seseorang ketika dia sholat sendiri menurut Imam Malik. Kalau dari Imam Syafi'i tetap sah sholat fardu walaupun dilaksanakan secara sendiri, tapi tidak afdal. Maka disinilah yang dikatakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Fa in imtana'u kulluhum qutilu. Jikalau mereka tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, satu kampung tak mau melaksanakan sholat berjamaah, qutilu, diperangi. Ini terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah SAW dan banyak yang mendengar meninggalnya Rasul, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad, dia keluar dari agama Islam, kemudian banyak juga yang mengaku Nabi, termasuk yaitu Musailamatul Kadzdzab. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan dan membentuk pasukan-pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Maka ketika pasukan Islam masuk ke satu kampung, maka mereka tandanya bagaimana? Ini kampung Islam atau tidak? Yaitu dengan mendengar suara azan. Ketika terdengar suara azan berarti kampung ini muslim. Berarti kampung ini masih muslim. Tetapi ketika masuk waktu dan tidak terdengar suara azan, maka kampung itu diperang. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu tidak wajib. Kalau tidak ada lagi sholat berjamaah, mereka tidak lagi melaksanakan sholat, berarti telah meninggalkan sholat. Jadi ini pentingnya. Kalau tak ada satu kampung azan, maka diperangi. Jangan pernah dilakukan sekarang ini. Di kampung sebelah tak ada azan, yang mana kita perangi? Jangan pula. Padahal sana kampung minoritas, sedikit muslimnya, tak ada masjid, diperangi. Ini berlaku pada negara Islam, diperangi. Jangan pula gara-gara giro Islam, mereka kita perangi aja. Tak boleh ya. Jangan salah. Kemudian wala yatakadu nadbu lin nisa taquluhu lil rijal fil asr. Dan sunnah ini lebih dikuatkan kepada laki-laki, tetapi tidak terlalu disunahkan kepada perempuan. Tetapi apabila perempuan sholat berjamaah, apakah boleh? Boleh. Apa kata Rasulullah SAW? La tamna'u nisa'akum an sholati fil masjid. Jangan engkau cegah, jangan engkau larang wanita-wanita kamu, istri-istri kamu, untuk mereka sholat ke masjid. Jadi ketika istri kita ataupun anak-anak kita yang perempuan, mereka ingin sholat berjamaah di masjid, bolehkah? Boleh, jangan dilarang. Jangan dilarang. Boleh. Tetapi yang laki-lakinya justru yang disuruh untuk ke masjid. Ini terkadang kalau kita terbalik, anaknya disuruh ke masjid, nah pergi ke masjid, pergi ke masjid. Bapaknya nonton, ataupun lagi masih main HP. Anaknya disuruh ke masjid, sampai masjid anaknya main-main di masjid, berlari sana berlari sini, kemudian karena marah sama Bilal, nah marah apa? Pulang ke rumah, sampai di rumah kemudian ngadu ke mamanya, sampai ke masjid, berantemlah orang tuanya sama pengurus masjid. Ini terjadi. Kenapa? Orang tuanya tak ke masjid, justru disuruh anaknya ke masjid. Ketika anaknya melakukan sesuatu, main-main dan sebagainya, gara-gara dia ditunjang sebelah kanan, kadang-kadang anak-anak juga anak main-main dia sholat, kawannya sholat, tiba-tiba geser semua jatuh, ketawa, biasa. Tapi kalau diiringi orang tuanya, maka anaknya ini akan terjadi. Jadi jangan suruh anak-anaknya aja, bapaknya yang disuruh untuk ke masjid, bukan anak-anak
diperintahkan kepada kita untuk membawa anak kita ke masjid. Jadi tidak dilarang kita untuk membawa ke masjid. Anak-anak itu diperintahkan untuk ke masjid. Jangan larang anak-anak kita untuk datang ke masjid. Kenapa? Untuk sebagai pembelajaran dan pembiasaan kepada anak-anak. Kalaulah mereka tidak meramaikan masjid, maka meramaikan mana mereka? Yang ramai nanti di mana? Di warnet, di warnet, kemudian di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir jalan ngapain mereka? Bersusun, anak itu semuanya megang HP, main apa? Kenapa? Efek. Bersusun di situ, rapi anak-anak. Rupanya pegang HP semua main. Lebih baik mereka ramai di masjid, melihat suasana orang sholat, walaupun mereka ribut, tetapi tetap dijaga. Daripada nongkrong di warnet yang nggak jelas. Di warnet tak pernah marah, di masjid kena marah itu. Jadi tetap ditertibkan anak-anak yang masih supaya sebagai pembelajar. Qultu al-asah al-mansus innaha fardu kifayah wa qila fardu 'ain. Bahwasanya yang sahih daripada mazhab Syafi'i bahwasanya hukum salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Tetapi ada yang mengatakan itu adalah fardu 'ain, wajib secara 'ain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun beliau dalam keadaan sakit. Ketika beliau sakit, beliau dipapah sampai ke masjid. Kemudian Nabi sholat dan diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Pentingnya sholat berjamaah. Ketika orang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia mudah untuk meninggalkan sholat-sholat yang lain. Wa fil masjid li ghairil mar'ah afdal. Dan sholat berjamaah di masjid bagi selain perempuan itu lebih utama. Kalau wanita yang paling afdal sholatnya di mana? Sholatnya fil bait, di rumah. Salatul mar'ah afdal salat mar'ah fil bait. Seafdal salat wanita itu adalah di rumah. Dan seafdal salat laki-laki itu adalah di masjid. Jadi kalau ada laki-laki yang salat di rumah berarti laki-laki solehah. Bukan laki-laki soleh. Laki-laki solehah. Kalau dia laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Kenapa? Karena di rumah itu untuk wanita. Jangan dibalik. Istrinya suruh ke masjid, dia sholat di rumah. Ini namanya terbalik. Siapa mencari kerja, mencari rezeki? Suami disuruh mencari rezeki, istri yang jaga di rumah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Istrinya suruh ke masjid, istrinya rajin ke masjid, rajin mengaji, rajin apa segala macam ikut pengajian. Suaminya duduk nongkrong di rumah. Berarti ini laki-laki soleh. Menjadi laki-laki soleh atau laki-laki soleh? Jadi jangan dibalik. Wa ma kathara jam'uhu afdal illa li bid'ati imami. Dan masjid yang banyak dan ramai jamaahnya itu lebih utama. Jadi kalau kita sholat di masjid ini, masjid ini satu sempur di sana, penuh sofnya, 5 sof. Maka dia cari yang masjid yang ramai jamaahnya di masjid. Maka itu lebih afdal. Lebih afdal sholatnya di situ. Kecuali li bid'ati imami, apabila imamnya itu melakukan
perkara bid'ah ataupun dia melakukan perbuatan yang fasik. Seperti apa bid'ah itu? Yang dimaksud dengan bid'ah imam ini seperti apabila imamnya berpaham Mu'tazilah ataupun Qadariyah ataupun Rafidhiyah. Apa itu Mu'tazilah? Orang Mu'tazilah itu yang dia mengingkari dari akidahnya berbeda. Akidahnya itu dia mengatakan bahwasanya semuanya itu adalah perbuatannya manusia, tidak ada campur tangan Allah. Ada yang paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini adalah orang yang dia mengatakan bahwasanya ini semua adalah perbuatan Allah. Dia mencuri itu pun perbuatan Allah. Dia melakukan kemaksiatan itu karena Allah yang buat. Itu paham Qadariyah. Rafidhiyah ini termasuk Syiah. Ataupun imamnya itu fasik. Imamnya fasik bagaimana? Masjid dia sholat, tetapi di luar melakukan perbuatan fasik. Duduk di warung, pakai celana pendek, kemudian main gaplek tepat. Siapa yang biasa sholat imam di masjid? Biasa sholat imam masjid, tapi main gaplek di warung, makan kaki, pakai celana pendek. Itu namanya imam fasik. Kecuali ini seperti itu. Ataupun melakukan perbuatan yang bid'ah atau yang dia mengatakan tidak wajib. Jadi ini apabila di masjid tersebut kita lihat imamnya ada imam fasik, kita lihat sebelah sana imamnya bagus, maka kita ikut yang bisa. Ataupun juga ada bacaan. Sebagaimana kemarin kita telah bahas bahwasanya sholat berjamaah itu ada rukunnya termasuk surah Al-Fatihah. Ketika imamnya itu membaca surah Fatihah tak betul bacaan Fatihahnya, berselema sana sini. Ketika dibaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bacaan seperti ini imamnya, maka bagaimana apakah kita ikuti? Kalau bacaan si ma'mum tadi kurang lebih sama dengan bacaan imam, maka diikuti. Bacaan ma'mum sama bacaan imam kurang lebih sama, maka diikuti. Kenapa? Kalau dia pun sholat sendiri sama juga bacanya kayak gitu. Tetapi kalau bacaan si ma'mum lebih baik dari bacaannya si imam, maka dia tak boleh ikut. Maka dia wajib mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Memisahkan diri dari imam. Dia tidak ikut sholat berjamaah walaupun gerakannya masih ikut. Jadi niatnya sudah berpisah dari imam. Niatnya sudah berpisah dari imam, maka dia tidak ikut. Kenapa? Karena bacaan Fatihah ini adalah termasuk rukun. Kalau tidak sah rukunnya, maka tidak sah sholatnya. Kalau salah bacaannya, maka tidak sah sholat. Terutama dalam surah Al-Fatihah. Kalau dalam bacaan misalnya di dalam surah dia salah bagaimana? Maka ini hanya mengurangi pahala sholat. Jikalau dia baca Qul huwallahu ahad, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul enggak baca? Salah. Banyak udah. Hanya dia juga. Maka bagaimana? Kalau Fatihahnya betul, kita ikuti. Hanya berkurang pahala. Kenapa? Karena bacanya tidak betul dalam bacaan surah. Yang terpenting adalah di dalam bacaan Al-Fatihahnya itu wajib mesti betul. Wajib betul baca. Kemudian au ta'attu li masjid qaribin li ghaibatihi, atau dia sebagai imam di masjid, kalau tidak ada dia maka kehilangan orang, nanti yang maju pakai kata
maka lebih baik dia sholat di tempat masjid dia yang sedikit jamaahnya daripada mengejar masjid yang ramai jamaah. Ini kalau orang yang dicari sebagai imam atau sebagai muazin. Biasa dia yang azan, pergi dia tak ada yang azan. Maka ini lebih baik dia sholat di tempat yang masjid biasa dia sholat yang walaupun sedikit jamaah. Wa idraku takbiratul ihram fadilatun, dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ini adalah memiliki satu fadilah. Kenapa? Ada satu hadis riwayat Tirmizi an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yuridu at-takbiratul ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 40 hari secara berjamaah dan mendapatkan takbiratul ula bersama imam, maka dituliskan baginya dua kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan dari sifat munafik. Ini biasa kalau orang yang haji, orang yang umroh mengatakan ada namanya sholat arba'in. Ada namanya sholat arba'in. Apa maksudnya itu sholat arba'in? 40 waktu tak pernah tertinggal sholat berjamaah, kemudian selalu sholat di awal waktu. Ada yang mengatakan 40 waktu, sedangkan di dalam hadis ini adalah arba'ina yauman, 40 yauman itu apa? Hari. Dia 40 hari dia tak pernah tertinggal sholat berjamaah, kemudian sholat berjamaahnya itu bukan yang masuk, bukan sholat yang masuk, tetapi dia mendapati takbiratul ula bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, dia mengikut takbir Allah. Ini dikatakan dapat takbiratul ula. Dari awal dia mendapat takbiratul ula, selama 40 hari tak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid, maka dia terbebas daripada dua. Terbebas dari api neraka, terbebas dari neraka. Bisa nggak? Bisa nggak ya? Insya Allah. Jadi kita azamkan, mau nggak kita terbebas dari neraka? Kalau kita semua ini semuanya sudah pegang tiket ke surga, dah ada belum tiket ke surga kita? Dah ada belum? Tiket ke surga sudah ada belum? Tiket ke surga syahadat. Itu tiket ke surga. Apa? Syahadat. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia wajib masuk surga. Berarti kita sudah pegang tiketnya, kita ucap syahadat. Tetapi sekarang masalahnya adalah tiket kita ini tiket yang langsung apa yang transit? Dapat mau yang mana? Kalau mau berangkat haji, mau berangkat umrah, mau yang langsung atau mau transit? Langsung. Nah, saya mau transit aja lah, mau jalan-jalan di Turki itu boleh kalau umrah atau haji. Ini yang transit bukan kemana-mana. Kalau ke Malaysia lumayan, lah bisa jalan-jalan ini. Singgah dulu kemana? Singgah dulu ke neraka. Jadi kita semua sudah beli tiket, tetapi tiket kita ini belum tiket yang langsung. Tiket yang langsung itu mahal harganya. Tiket yang langsung mahal. Kalau kita beli tiket langsung 13 juta, kalau tiket yang transit ya bisa jadi 9 juta. Maka karena mahal harganya perlu kita usahakan. 40 hari tak pernah tertinggal sholat berjamaah, kemudian selalu takbiratul ula. Takbiratul ula ini imam takbir, dia pun ikut, maka akan terbebas dari siksa api. Barulah kita dapat tiketnya tadi, yaitu tiket yang langsung. Apa syaratnya tiket yang langsung tadi? 40 hari tak tinggal sholat berjamaah dan bersama imam takbiratul ula. Nah, itu syarat.
Mudah nggak? Mudah. Mudah nggak? Mudah. Mudah diucapkan, susah Dijalankan. mudah diucapkan. Tapi ketika diamalkan, ketika satu hari aja tertinggal, entahlah ada atau sakit perut kita tertinggal. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal. Wa innama tahsulu bil istighal bil taharrum 'aqibat hal imamihi. Jadi maksud di sini adalah ketika dia taharrum takbiratul ihram, maka dia bertakbiratul ihram bersama imam. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW, di kulli syai'in safwah wa safwatus shalah takbiratul ula fa hafizu 'alaiha. Segala sesuatu itu memiliki inti puncaknya. Maka puncaknya salat itu adalah takbiratul ula. Puncaknya salat itu adalah takbiratul ula. Takbir pertama bersama-sama. Maka Nabi fahafizuha, maka peliharalah salat itu. Itu takbiratul ula bersama. Para sahabat radhiyallahu jamaah mereka sangat menjaga takbiratul ula. Maka ketika mereka tertinggal takbiratul ula, maka mereka sedih selama 3 hari. Berkabung selama 3 hari ketika mereka tertinggal takbiratul ula. Kita sedih kan? Biasa aja. Masuk ya biasa aja. Saya juga sering masuk juga. Ini bagaimana kita biasa untuk sholat berjamaah, kemudian mendapatkan takbiratul ula. Dan ketika sahabat tertinggal sholat berjamaah, maka berkabung selama 7 hari. Bahkan ada seorang sahabat yang dia tertinggal sholat berjamaah karena sibuk dengan kebunnya, kemudian dia pun menjual kebunnya tersebut. Gara-gara tertinggal selama berjamaah disebabkan disibukkan dengan kebun. Tertinggal selama berjamaah karena kebun, jual kebun. Kalau kita tertinggal selama berjamaah karena istri kita Tonang saya. cerikan istri ya. Ya salah pula. Sahabat dia jual hartanya karena tertinggal sholat berjamaah. Wa qila bidraki ba'dil qiyam. Dan ada yang mengatakan ketika mendapatkan sebahagian dari berdirinya. Wa innama li'annama yahsul takbiratul ula. Kenapa? Karena itu mendapatkan takbiratul ula. Jadi ada yang pertama mendapat takbiratul ula. Yang kedua itu tempat yang kedua, itu tempat pertama dapat takbiratul ula. Tempat yang kedua mendapatkan masih berdiri imam. Dan yang ketiga wakila bi awwali ruku', ketika mendapatkan ruku' bersama imam. Salat berjamaah itu ketika dia mendapatkan ruku' bersama imam, dikatakan ruku' bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Beda ketika dia misalnya datang imam ruku' Allahu Akbar, kemudian dia pun Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, kemudian dia pun mengejar ruku', kemudian barulah dia bangun. Dapat enggak dia salat berjamaah? Dapat enggak dia bilang rakaat tersebut? Dapat enggak? Ketika dia ruku' Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Dapat enggak dia? Tidak dapat. Kenapa? Karena di situ disampaikan ruku' bersama imam. Kalau dia tidak ruku' bersama imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Ruku' bersama imam bihaitsu tuma'ninah, yaitu dia mendapatkan tuma'ninah. Bagaimana tuma'ninah? Dia sekedar membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maka
ketika dia baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim, kemudian sami Allahu liman hamidah, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Tetapi ketika imam sudah bangkit baru dia mau ruku, atau ketika dia ruku langsung imam bangkit, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Ya, jadi di sini mesti kita jaga. Kalau kita ingin mendapatkan itu, maka kita ruku bersama imam. Akan tetapi tidak boleh kita fala ta'jal. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa tamshu 'alaikum as-sakinah wal wiqar wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatim. Di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jika telah diuqimat, telah qamat salat itu, telah didirikan salat itu, maka fala ta'tuha, jangan tergesa-gesa untuk mendatanginya, janganlah kau berlari-lari untuk mendatanginya. Wa tamshun, engkau datang berlari-lari, wa 'alaikumus sakinah, dalam kau datang dengan tenang. Karena kita sholat datang namun pening, sampai ngos-ngosan, ya kan? Maka di sini diperintahkan oleh Rasul supaya kita wa 'alaikumus sakinah, tenang. Kita tetap datang tenang, kemudian ikuti sholat berjamaah. Jangan tergesa-gesa. Wal yuqafa adakum fasallu, dan apa yang kamu dapat ketika bersama imam maka sholat. Kemudian apa fatakum fadruku, dan apa yang tertinggal maka engkau tambah. Jadi jangan tergesa-gesa di dalam sholat berjamaah. Jadi jangan pula tunggu langsung tajam gas dari rumah langsung terdengar Allahu azan, dah qomat langsung tajam di sana, tajam langsung masuk. Ini disuruh saki. Kita tenang ketika mendatangi sholat. Wasahih idrakul jamaah ma lam yusallim, dan yang sahih adalah bahwasanya dia tetap mendapatkan pahala berjamaah selama imam itu belum salam. Misal imam tidak di tasyahud akhir, kemudian dia baru datang dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia langsung tasyahud. Ketika dia ikut tasyahud bersama imam, maka dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Ketika dapat tasyahud bersama, malam yusallim, selama imam belum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salam pertama sudah habis, tak ada lagi salam berjamaah bagi dia. Ketika dia baru takbir Allahu Akbar, mau duduk dia, imam sudah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, maka terus lagi dia tasyahud. Maka dia sholat sendiri. Ketika belum tasyahud, maka langsung belum salam, maka dia langsung duduk, kemudian tasyahud bersama imam. Ketika dia tasyahud bersama imam, tetap mendapatkan pahala berjamaah. Wa li khafif al-imam ma'a fi'l al-ab'ad wal hayat illa an yadha bi tatwilihi mahsurun. Dan hendaklah imam itu meringankan bacaan di dalam salat, begitu juga dalam perbuatan ab'ad dan juga sunnah-sunnah hayat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam satu hadis, "Idza amma ahadukum an-nas falyakhaffif fa inna fihim al-kabir was-saghir was-dha'if wa dhal haja wa yasalla ahadukum bi nafsihi falyatil ma syaa." Jikalau salah seorang kamu menjadi imam di antara orang, maka adalah dia meringankan salatnya. Kenapa? Karena di antara jamaah tersebut ada orang-orang tua, ada juga anak-anak, ada juga yang memiliki hajat yang ingin cepat-cepat. Maka ketika engkau sholat sendiri, maka panjangkanlah sholat.
Allahu Akbar, baca surah Yasin. Yasin, surah Maghrib. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim. Sampai habis surah Yasin, surah Maghrib. Ke belakang dah tak ada lagi makmum belakang. Kenapa dah habis? Masa surah Maghrib dibantunya surah Yasin ataupun surah Isa dibantunya surah Yasin satu surah. Yang orang tua situ ada bergerak-gerak di dalam moyang itu. Ada orang tua, ada anak-anak. Maka hendaklah diringankan sholat. Diringankan sholat kalau berjamaah. Berbeda kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri bantilah panjang-panjang, jangan dibalik. Sholat ketika dia jadi imam dia banti sholat panjang-panjang. Ketika dia sholat sendiri yang dibaca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syi'ataka wal abtar. Allahu Akbar. Cepat dia. Sholat sendiri cepat. Sholat berjamaah Allah panjang. Itu tebal. Jadi sholat berjamaah adalah dia diringankan baca. Kenapa? Karena di belakangnya itu banyak orang-orang yang berbeda. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang dihajat, ada yang sudah sesak tadi dia sesak dan mau hajat kalau kami kita tahan ini dia yang melipat-lipat badan karena menahan mau keluar. Wah. Kali dan ada bacaan-bacaan yang disunahkan. Ada bacaan-bacaan yang disunahkan dibaca sebagaimana budaya kita bahas kemarin. Seperti dalam sholat subuh hari Jumat. Sholat subuh hari Jumat itu disunahkan membaca surah Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim As-Sajdah. Kemudian rakaat kedua dibaca surah Al-Fatah Al-Insan, surah Al-Insan. Ini sunnahnya. Ini sunnah-sunnah yang dibaca oleh Rasul. Itu boleh dibaca di dalam sholat subuh. Biasanya sholat subuh itu bacanya lebih panjang. Jangan baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Bacaan pendek pula, 2 rakaat pendek yang dari rumah sampai masih sampai sudah selesai sholat. Jadi kalau sholat subuh dipanjangkan, tapi jangan panjang kali. Jadi yang sedang itu seberapa? Kira-kira 1 lembar ataupun 1 surah. Itu masih sedang. Dan yang sedang itu 1 lembar atau 1 surah. Misalnya dia membaca surah Amma Yatasaalun. Dia baca sampai 1 lembar. Kemudian dia sambung rakaat kedua innal muttaqina mafazah. Setengah lagi. Itu bacaan baca disunahkan ketika waktu sholat subuh. Sedangkan sholat maghrib ini disunahkan pendek. Kenapa? Karena waktunya sempit. Maka dibacalah surah-surah yang pendek. Jadi baca surah-surah. Itu sunnahnya ketika maghrib dibaca surah pendek. Ketika isya sedang. Ketika subuh dibaca agak panjang. Sedang, yang terlalu panjang. Kecuali jika laulah satu di daerah tersebut atau masjid tersebut khusus, seperti di masjid pesantren, di madrasah yang khusus dia, maka dibacalah panjang-panjang. Apa panjang? Anak-anak muda semua, anak sekolah, mempanjang 1 surah tidak apa, 1 juz pun tak. Habiskan sholat subuhnya baca surah Yasin rakaat pertama, rakaat kedua dibaca surah Rahman. Di pesantren ya. Tapi kalau di kampung jangan dibuat seperti itu ya. Kenapa? Lari ya. Lari mak. Wa yukrahu at-tatwilil haqa'afun. Dan makruh memanjangkan bacaan atau melamakan supaya yang di belakang itu dapat rakaat tersebut.
makruh melamakan supaya yang lain ikut dapat rakaat tersebut. Walau ahassa fi ruku' aw tasyahhud al-akhir bidakhilin lam yukrah intizaruhu fil azhar. Jika ahassa fi ruku', dia merasakan ketika ruku'. Ini balik. Ini tadi yang pertama, pendapatnya yang pertama adalah makruh takwil, memanjangkan, maksudnya memanjangkan bacaan. Kemudian jika dia ketika ruku atau ketika tasyahud akhir, maka dia merasa ada yang ingin masuk ke masjid. Biasanya terdengar ada yang masuk. Mau salam dia dilamakan di situ. Atau ketika dia sedang ruku dilamakannya baca. Maka lam yukrah intizaruhu, tidak makruh menunggunya. Tidak makruh menunggu supaya dia dapat rakaat atau supaya dia dapat pahala sholat berjamaah. Illa ibadah fihi wa lam yufrid baina ad-dakhilain. Jika lawan tidak terlalu lama menunggunya, jadi jangan terlalu lama kali pula. Dah ruku dia dah 3 kali, dah 5 kali, dah 10 kali, dah 20 kali. Kau tak pakai rumah ini. Dia terlalu lama. Jangan terlalu lama. Qultu al-madhhab istihbabu intizarihi wallahu a'lam. Dan dalam fatwa mazhab bahwasanya istihbab, bahwasanya sunnah menunggu orang yang tadi yang agak tadi kita terdengar dan memasuk dia, nanti kita lamakan rukuk dan kita lamakan tasyahud akhir. Wala yantaziru fi ghairihi, dan tidak ditunggu selain yang dari keduanya ketika dia sudah masuk masjid. Masih di rumah lagi dia, tunggu ya pulang. Masih di rumah dia masih ditunggu juga. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.